min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyat. Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Saya ada libur dalam majelis ini, Bu. Ada libur nggak? Nggak ada ya. Saya pergi, jadwal di sini nggak terganggu ya. Bulan lalu datang aja ya. Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah. Tadi saya oke ya. Berarti bulan lalu kita kena ya. Maksudnya aman ya jadwal kita ya. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya sebagaimana yang diminta, saya hari ini akan bercerita. Kemarin ada sebagian ibu-ibu yang lihat di online ya. Oh iya, semangat. Mantap pula ibu-ibu nih main TikTok nampak ya. Oh, cari info. Mau ikut Ustazah? Iya. Boleh lah ya tahun depan. Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita akan ceritakan sedikit terkait dengan kondisi perjalanan saya selama berada di beberapa negara itu. Karena banyak sekali pengalaman yang bisa diceritakan sesuai dengan keinginan ibu-ibu semuanya. Kita mulai, Bu. Dari mana mulainya? Ya, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu saya berangkat membimbing jemaah menggunakan travelnya dari Jakarta. Jadi dari Pekanbaru saya ke Jakarta, dari Jakarta saya bersama jemaah. Negara pertama yang kami kunjungi adalah negara Mesir. Mesir. Suara jelas? Jelas ya? Oke. Mesir. Dari Jakarta ke Dubai, transit sebentar, terus kemudian pergi ke Mesir. Saya cerita sedikit tentang Mesir. Ibu-ibu pernah dengar kata-kata Mesir kuno? Orang Mesir itu terkenal dengan budaya Mesir kuno. Orang Mesir itu pintar sekali memumikan manusia. Tahu mumi? Memumikan manusia. Suatu ketika ibu pernah dengar sebuah kisah bahwa ketika Nabi Musa diutus oleh Allah untuk melakukan perjalanan dakwah Bani Israel, waktu itu Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, tersesat di Laut Merah. Lalu Nabi Musa dengan tongkatnya kemudian memukul Laut Merah itu, kemudian tersibaklah Laut Merah itu, lewatlah Nabi Musa. Fir'aun pun ingin mengikuti Nabi Musa. Ketika Fir'aun lewat di laut itu, kemudian lautnya tertutup, maka meninggallah Fir'aun di laut itu. Laut Merah itu ada di negara Mesir. Dan yang meninggal itu namanya adalah Fir'aun. Fir'aun itu banyak jemaah saya mengira Fir'aun itu adalah satu orang. Tidak. Fir'aun itu adalah jumlahnya 400 orang. Fir'aun itu adalah sama dengan raja. Fir'aun itu sama dengan raja. Jadi raja-raja Mesir kuno itu semuanya namanya Fir'aun. Nah, ini saya luruskan. Paham ya? Fir'aun tidak satu orang. Saya tidak tahu apakah ibu mengatakan bahwa Fir'aun juga satu orang selama ini. Oh iya juga. Saya baru tahu bahwa jemaah menganggap Fir'aun satu orang waktu di sana. Padahal Fir'aun itu adalah sebutan bagi raja Mesir kuno, dan ada 400 raja, semuanya namanya Fir'aun,
tapi namanya beda-beda. Dan Fir'aun yang punya masalah dengan Nabi Musa, itulah namanya Ramses II. Jangan diingat aja namanya lagi, biar aja lah. Dan dihafal lagi. Hafal aja nama-nama Nabi. Namanya adalah Ramses II. Ya, satu-satunya Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, itulah si Ramses II. Nama istrinya siapa? Siti Asyah. Istrinya masuk surga karena istrinya tidak mengakui ketuhanan Fir'aun, tetap mengakui kenabian Nabi Musa. Ibu pernah dengar piramida? Piramida ada di negara Mesir. Saya kemarin pergi ke piramida, itu bangunan ribuan tahun. Apa itu piramida? Piramida besar 1, 2, 3. Piramida itu adalah makamnya Fir'aun. Fir'aun 1 ada di piramida paling besar, anaknya piramida menengah, anaknya lagi ada di piramida paling kecil, ada piramida kecil-kecil, itu makam para istri Fir'aun. Fir'aun yang ada di piramida-piramida itu bukan Fir'aun si Ramses II, bukan, tapi Fir'aun yang lain. Sementara Fir'aun yang ibu tadi hafal namanya, siapa namanya? Semangat ngapal nama Fir'aun. Nah, jadi Fir'aun yang Ramses II itu muminya berada di Kairo, di Museum Nasional Mesir. Di museum. Dan di museum itu ada banyak lagi Fir'aun yang lain. Nah, orang yang bisa memumikan, yang dimumikan itu biasanya cuma para raja, karena biaya mahal. Untuk memumikan itu makam para raja, biaya mahal. Dan sekarang akan dibangun museum baru. 3 bulan lagi di Mesir museumnya akan jadi, dekat di kan piramida. Nanti museum yang di Kairo akan dipindahkan, termasuk museum Ramses II akan dipindahkan seberang jalan saja dengan piramida. 3 bulan lagi. Nanti buat rezeki pergi ke sana udah museum baru. Itulah Fir'aun. Jadi Fir'aun, jadi di Mesir itu cuma ada 2. Kalau orang baik dibilang Musa, kalau orang tak baik dibilang Fir'aun. Itu saja. Tongkat Nabi Musa. Nabi Musa itu banyak kehidupannya di Mesir. Luar biasa ya. Nabi Musa ini adalah nabi yang sangat penasaran dengan Allah. Suatu ketika saya teringat sebuah kisah. Nabi Musa pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, tolong tanyakan kepada Allah, is'al ilallah, tanyakan kepada Allah, apakah Allah itu mengantuk dan Allah itu tidur?" Lalu Jibril melapor kepada Allah. Lalu kemudian Jibril ngomong kepada Nabi Musa, "Ya Musa, Allah tidak menjawab. Allah cuma memerintahkan engkau untuk ambil segelas air, kau peganglah air itu sampai ada perintah engkau menaruhnya. Pegang terus." Diambil oleh Nabi Musa air, dipeganglah terus air. Karena itu perintah Allah melalui malaikat Jibril. Dipegang sampai tengah malam, dipegang. Akhirnya Nabi Musa tekantuk, telayang, leto telayang. Tertidur. Ketika Nabi Musa tertidur, jatuhlah air itu. Lalu Jibril berkata kepada Nabi Musa, air itu adalah ibarat bumi, dunia dan seisinya. Bayangkan kalau Allah tidur sedetik saja, maka bumi dan seisinya dunia ini akan seperti air yang terjatuh. Makanya dalam Quran dikatakan, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Allah tak ngantuk dan tak pernah tidur. Nabi Musa adalah nabi yang paling penasaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Suka betul nanya kepada Jibril tentang keadaan Allah. Maka Nabi Musa bertemu dengan Allah itu di negara Mesir. Yuk kita jelaskan. Mesir itu luas dan masyarakatnya menumpuk banyaknya di Kairo saja. Salah satu negara Mesir ada yang daerah namanya adalah Semenanjung Sinai. Pernah dengar Semenanjung Sinai? Tidak pernah pun tidak apa-apa gitu. Kalau ibu buka peta waktu belajaran sejarah zaman dulu, Semenanjung Sinai itu adalah bagian dari negara Mesir yang luasnya luar biasa, isinya semua padang pasir. Ibu kalau pergi ke pantai Padang, ibu akan melihat laut tidak ada batas. Seperti itulah ibu berada di Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu adalah daerah di sebuah negara Mesir yang isinya semua padang pasir.
mentok nggak tahu ujungnya, padang pasir dan bukit-bukit batu. Walaupun dia adalah berada dalam negara Mesir, tapi semenanjung Sinai ini tidak ada orang tempatan Mesir yang mau tinggal di situ. Mana di situ padang pasir? Padang pasir. Nah, di semenanjung Sinai itu ada manusia hidup, tapi yang ada itu adalah orang Arab Badui, yang jumlahnya tidak banyak, cuman 10.000 orang. Arab Badui, pernah dengar Arab Badui? Orang Arab yang suka berpindah-pindah, yang hidupnya sangat sederhana, itulah tinggal di padang pasir, padahal dia negara Mesir. Tapi semenanjung Sinai itu adalah padang pasir yang sangat luas betul, dan di dalamnya hidup orang Arab Badui tidak banyak jumlahnya, cuman sedikit saja. Orang Arab Badui ini ada yang agama Islam, ada yang tidak. Pekerjaan mereka mengembala kambing dan menyewakan unta-unta mereka. Di semenanjung Sinai ada terusan yang namanya terusan Suez. Pernah dengar? Nah, ini di semenanjung Sinai itu kita kalau dari hotel saya di Kairo, kita mau naik Gunung Sinai. Posisinya adalah di semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu luas padang pasir, di dalamnya ada namanya Gunung Sinai. Sampai sini paham? Dari hotel saya ke kaki Gunung Sinai itu butuh waktu 6 jam naik bis. Dan di semenanjung Sinai itu banyak pemeriksaan untuk kita sampai ke kaki Bukit Sinai. Jadi orang Mesir yang mau naik gunung semuanya diperiksa. Ada namanya pos pemeriksaan. Ada 20 pos. Loh, kenapa diperiksa? Bukankah itu juga negara Mesir dan itu orang-orang Mesir? Iya. Kenapa selalu diperiksa? Ada banyak pos pemeriksaan waktu mau ke kaki Gunung Sinai. Karena pemerintah Mesir sangat menjaga semenanjung Sinai ini, karena 12 kali pengen dikuasai oleh Israel juga. Jadi Israel itu memang menjajah aja kerjanya. Akhirnya nyampailah kita di Gunung Sinai. Gunung Sinai di belakangnya Israel, tapi dia adalah Mesir. Paham ya? Dan Israel pernah menjajah Gunung Sinai ini, memilikinya 7 tahun. Jadi Israel itu memang kerjanya menjajah saja. Nah, Gunung Sinai. Apa itu Gunung Sinai? Gunung Sinai itu adalah sangat monumental dalam agama Islam. Di gunung itulah Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya naik Gunung Sinai itu. Saya dengan jemaah dari kaki Gunung Sinai naik unta 1,5 jam nyampe di pangkal. Baru pangkal, belum tengah ya. Naik unta 1,5 jam nyampe di pangkal. Nanti dari pangkal Gunung Sinai itu kita naik jalan kaki lagi ke puncak Gunung Sinai. Itu butuh waktu berjam-jam, 5-6 jam. Ya kalau lambat-lambat 7 jam. Bisa. Iya, capek ya. Ya capek kan terobati. Capek kan bisa disembuhkan. Palingan capek cuma sehari saja. Di kaki Bukit Sinai ada makam namanya makam Nabi Harun. Di pertengahan Gunung Sinai ada namanya makam Nabi Ilyas. Dan di puncak Gunung Sinai itu ada namanya setelah kita naik. Sekarang sebelum kita naik, kenapa nabi-nabi itu makamnya berserak-serak? Banyak sekali di kaki bukit lah, di mana lah, di mana. Nabi itu kenapa makamnya itu kayak Nabi Syuaib di Yordan itu di pertengahan bukit? Karena para nabi di mana dia dimatikan di situ dia dikuburkan. Nabi Harun saudara kandungnya Nabi Musa. Dia menunggu Nabi Musa di bawah, keburu meninggal duluan. Jadi para nabi itu di mana dia dimatikan, disitulah dia dikuburkan. Sampai sini paham? Di puncak Gunung Sinai ada namanya Lobang Musa. Lobang Nabi Musa, kalau kita masuk palingan bisa 2-3 orang saja. Saya sampai ke lubang itu. Kenapa dikatakan Lobang Musa? Karena di lubang itulah Nabi Musa 40 hari,
40 malam menunggu Allah untuk berkomunikasi dengan Allah. Nabi Musa bertemu dengan Allah di puncak Gunung Sinai. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha waktu perjalanan Isra dan Mi'raj. Jadi Gunung Sinai itu adalah gunungnya Nabi Musa. Waktu naik gunung, apakah orang Islam semua? Tidak. Ada juga orang yang non-muslim. Kenapa? Karena Nabi Musa juga diakui sebagai nabi umat non-muslim. Ada dalam Injil juga. Ada dalam Taurat juga. Oke? Itulah namanya Gunung Sinai. Mau naik gunung? Turunnya kita malam-malam, harus ada senter, harus bawa tongkat. Biasanya naik gunung kan, turun gunung kan enak saja, tapi harus hati-hati sedikit. Tapi tidak ada jurang, tidak aman. Di tengah-tengah Gunung Sinai itu ada kedai-kedai kecil, kedainya orang Arab Badui. Ada juga pop mie, ada juga aqua sampai ke situ. Pertanyaannya, pakai apa tuh pop mie dibawa ke atas itu? Pakai keledai. Pernah lihat keledai? Keledai itu lebih gede sedikit daripada kambing, lebih kecil daripada unta. Jadi orang-orang Arab Badui, anak-anak kecil diajarin bawa keledai. Nanti keledai itu bawa bahan makanan untuk dijual di tengah Gunung Sinai. Mereka hidup sederhana saja. Sederhana saja. Ini Bukit Sinai, Mesir. Seberangnya udah Israel. Jadi perbatasan. Makanya Gunung Sinai ini selalu diperebutkan. Pernah 7 tahun diduduki oleh Israel. Makanya di semenanjung Sinai, orang Mesir itu sangat hati-hati supaya tidak diambil tanah itu oleh orang Israel. Gunung Sinai, apakah ada perpohonan? Tidak ada. Padang pasir, batu-batu, ada pohon segini kecil-kecil. Di bawah rumput-rumput liar, batu-batu. Panas matahari, tapi udara dingin. Tapi jadi tetap harus pakai jaket. Seperti itu. Saya sudah pernah naik Bukit Sur, tempat Rasulullah bersembunyi ketika hijrah dikejar oleh kafir Quraisy. Saya juga pernah ke Gua Hira, tempat Rasul bersembunyi saat mendapatkan wahyu pertama. Sudah pernah ke Switzerland, gunung tertinggi di benua Eropa. Sudah pernah juga ke Bukit Sinai, bukit di mana Nabi Musa bertemu dengan Allah. Yang agak jauh perjalanan adalah Bukit Sinai. Tapi perjalanan enak. Kita ditemani tour leader yang ada di Mesir. Kita ditemani oleh orang Arab Badui sebagai penunjuk jalan. Tenang aja lah, ada tuan rumahnya yang ngikut. Jadi Arab Badui itulah yang menemani kita, menunjukkan mana jalan pulang. Tapi tidak sampai Pekanbaru, sampai kakinya aja. Seperti itu. Di Mesir juga, selain ada Fir'aun, ada sejarah Musa, ada Gunung Sinai, ada yang paling menarik, yaitu makam Imam Syafi'i. Itu di Mesir. Saya cerita sedikit. Imam Syafi'i lahir di jalur Gaza, Palestina, di tempat sekarang berperang. Usia 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah. Jalur Gaza ke Mekah itu 1.200 kilo. Seperti Pekanbaru Jakarta jalan kaki. Jadi usia Imam Syafi'i 2 tahun, emaknya mengajak dia untuk berjalan kaki ke negeri Mekah. Emaknya Imam Syafi'i. Usia 7 tahun, Imam Syafi'i hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun, Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta. Apa itu kitab Al-Muwatta? Kitab Al-Muwatta itu adalah kitab yang ditulis oleh Imam Maliki. Apa itu Imam Malik? Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, kan pernah dengar Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik tinggalnya di Madinah, Imam Syafi'i di Mekah. Usia 10 tahun dia jalan kaki ke Madinah, ibarat Pekanbaru ke Payakumbuh, mencari Imam Malik.
Dan ketika dia ingin belajar dengan Imam Malik, dia udah hafal seluruh isi kepala Imam Malik yang Imam Malik tulis kitab Al-Muwatta. Usia 15 tahun hafal 10.000 hadis. Usia 15 tahun sudah jadi ahlu fatwa. Orang bisa memberikan fatwa 15 tahun. Ibu 15 tahun ngapain? 15 tahun. 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal kitab Al-Muwatta, 15 tahun 10.000 hadis. Imam Syafi'i punya ratusan orang guru, meninggalnya di Mesir. Bayangkan tuh, antar negara dia berjalan kaki. Meninggalnya di Mesir, maka Imam Syafi'i seperti di tengah pasar. Jadi di tengah rumah penduduk, pasar-pasar. Ya, tapi makamnya terawat, cuma lingkungannya ya lingkungan dekat pasar-pasar. Kita pergi ke makam Imam Syafi'i di Mesir. Oke? Paham ya? Setelah turun dari Gunung Sinai, ini mendongeng saya nih. Cerita fakta. Turun dari Gunung Sinai, terasalah kaki sakit dan mantap luar biasa. Besok paginya kita harus pergi ke Palestina. Kan di belakang Gunung Sinai itu sudah Israel. Untuk pergi masuk ke Palestina, mesti pakai visa Israel. Mau masuk dari mana lagi? Tak mungkin masuk dari jalur Gaza. Jadi besok paginya kita dari Bukit Sinai itu turun pergi ke kota namanya Nuwaiba. Nuwaiba itu daerah Taba. Taba itu perbatasan Mesir, Israel. Nanti yang mau ke Jordan bisa lewat Taba juga. Tapi kami kalau ke Palestina dulu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jadi kita cek imigrasi, masuklah ke Israel, kemudian nyampelah di Palestina yang ibu bilang, tepatnya di Masjidil Aqsa. Saya sampaikan seperti ini. Masjidil Aqsa itu adalah kawasan Aqsa. Saya menginap 10 menit saja jalan kaki ke Masjid Aqsa. Jadi hotel saya itu dekat dengan kawasan Aqsa. Saya di Palestina tanggal 15 sampai 18 Oktober kemarin. Ya, baru saja. Jadi hotel saya itu cuman jalan kaki ke Masjidil Aqsa. Oke, coba jawab. Pernah dengar kata-kata kawasan Aqsa? Benar. Oke. Pernah dengar kata-kata kawasan Baitul Maqdis? Atau bait yang disucikan? Bait itu rumah, Maqdis suci. Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Itu pernah dengar? Pernah. Pernah dengar kata-kata Yerusalem? Yerusalem? Itu juga tempatnya. Sama. Jadi bukan Yerusalem itu di Aceh, Baitul Maqdis itu di Pekanbaru, bukan. Yerusalem, Baitul Maqdis, kawasan Aqsa, itu juga dia. Orang Israel bilang itu Yerusalem. Orang kita bilang itu Baitul Maqdis, atau orang kita bilang itu adalah kawasan Aqsa. Paham ya? Mak saya nelpon, lagi di mana nak? Baitul Maqdis nak, mak. Besok nelpon lagi. Lagi di mana nak? Saya nampak bacaan Yerusalem. Yerusalem mak. Pindah-pindah kali kau nak. Kemarin kau di Baitul Maqdis, sekarang kau di Aqsa. Di Yerusalem, itu juga tempatnya. Waktu saya di sana, saya sampaikan, Masjidil Aqsa dengan Gaza itu jauh. Aqsa itu kawasan Masjidil Aqsa. Tidak terjadi peperangan. Tidak ada reruntuhan bangunan. Tidak ada tanda-tanda peperangan. Nanti saya jelaskan sedikit kenapa kemungkinan perang di Aqsa itu kecil. Perang itu berada di Gaza. Antara Aqsa dengan Gaza itu jaraknya 80 km. Dari sini ke Rantau Brangin. Jauh nggak? Ya gitulah, jauh. Jadi ketika di Aqsa itu tidak ada peperangan. Cuman kondisi Aqsa waktu saya di sana itu tidak jauh beda dengan kondisi Aqsa sebelumnya. Pertama, memang warga tempatan
sedang tidak ke masjid, tidak diizinkan ke masjid. Warga-warga tempatan, kecuali orang tua boleh ke Masjid Aqsa. Dan kemudian kami selaku turis itu boleh sholat di Masjidil Aqsa. Cuman karena situasi lagi panas, akhirnya kami warga Indonesia yang sholat di Masjidil Aqsa cuman 3 grup. Ada 2 grup seperti saya, ada 1 grup lagi yang plus umroh. Oke? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita sangat sedih sekali, tapi bagaimana itu kondisinya, kita cuma bisa berdoa bahwa Masjidil Aqsa itu adalah masjid kita. Betul? Tapi yang menentukan kita bisa masuk masjid atau tidak, itu adalah tentara Israel. Karena gerbang masjidnya itu dijaga oleh tentara Israel. Dan itu bukan baru-baru ini, itu sudah lama. Kalau saya mau bayangkan kondisinya seperti ini, Bu. Kita mau masuk masjid di simpang itu kan, simpang bebek goreng. Ini masjidnya, simpang itu tentara Israel. Suka-suka dia mau periksa atau tidak. Saran saya kalau ibu ke sana tidak usah bawa uang. Karena kalau bawa uang banyak kita tidak boleh masuk masjid. Karena dia takut kita ngirim bantuan ke Gaza. Jadi kondisi Palestina, bukan Palestina, lebih tepatnya Masjidil Aqsa. Karena Palestina itu luas, Gaza juga Palestina ya. Nah, kondisi Masjidil Aqsa, sewaktu saya di sana, itu ya dia adalah Baitul Maqdis. Dia adalah wilayah kita, menurut kita. Menurut orang Islam, kita yakin. Tapi itu sudah dikuasai oleh Israel. Kantor-kantornya sudah kantor polisi Israel. Polisi-polisi yang berseberangan di jalanan itu polisi Israel semua. Ibu kalau ke lampu merah Gramedia ada polisi, ke Harapan Raya ada polisi. Ibaratnya nih kita lagi di Aqsa, itu polisi semua orang Israel. Bisa terbayang maksud saya? Seperti itulah. Tapi untuk ke turis, untuk ke kita pendatang, mereka baik-baik saja. Kalau situasi sudah aman, jangan ragu untuk sholat di Aqsa. 100.000 kali sholat di tempat kita. Itulah kondisinya, tentara Israel yang jaga. Tapi kita sedih ya, menurut kita masjid-masjid kita ya, tapi dia menentukan boleh atau tidak. Anak muda tidak boleh ke Masjid Aqsa. Warga tempatan, tapi anak muda 20-an sampai 30 tidak boleh ke Aqsa. Mereka khawatir Hamas. Mereka khawatir. Anak muda itu kan sifat jihadnya luar biasa. Jadi waktu saya di Aqsa, yang ada cuman kami kelompok Indonesia yang berani-berani. Apakah saya berani? Mau copot juga jantung sikit. Tapi karena kita udah ada gambaran bahwa tempat ziarah itu aman, tidak perang. Tempat ziarah itu aman, tidak perang. Ya makanya saya berangkat itu adalah H+3 terjadinya kejadian itu. Visa udah turun, jamaah sudah kumpul, jadi kita mesti berangkat. H-1 dari Aqsa saya sempat bertemu dengan KBRI Mesir. Diplomat Mesir Pak Lutfi. Mereka menghimbau untuk nggak berangkat, tetapi karena situasi aman kita tetap minta izin untuk berangkat karena jemaah pengen ke Aqsa. Kan yang dicari kalau jejak Rasul Aqsa. Alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, sekarang saya ceritakan. Ini adalah kawasan Aqsa. Tentaranya semua Israel, kantor polisinya udah Israel semua. Tapi nggak akan diapa-apain insya Allah. Walaupun kadang-kadang setiap kita mau ziarah, dia naik bis, ya dia periksalah pakai pistol sikit. Paspor. Mana paspor? Keluarkan paspor. Hah? Menggeletek karena dia masuk mobil. Tapi kita ada tour guide. Kita ada tour guide dari Mesir, ada polisinya juga, dan tour guide-nya menenangkan, aman saja. Dia tetap masuk bis, tapi dari dulu kayak gitu, bukan cuman sekarang. Dari dulu seperti itu. Karena itu kawasan sudah dikuasai. Ya. Tembak paspor.
terambil tisu bukan paspor. Ya, gitu. Iya. Iya. Gak apa-apa. Selalu tour guide-nya bilang aman, aman. Cuman cek paspor saja. Cek paspor saja. Tapi ke luar negeri manapun ibu, paspor jangan sampai ibu tinggal. Mau ibu ke Mekah, mau Madinah, paspor jangan sampai tinggal. Maka mesti ada satu tas yang ibu sangkut di depan atau di samping yang tidak boleh ibu tanggalkan selama ibu di luar negeri. Ibu mau buang air besar, buang air kecil, jangan ditaruh. Ibu ngambil wudhu, jangan ditaruh. Lengketkan tas itu kalau ke luar negeri. Kalau paspor hilang, payah kita. Nah, kita susah pulang, nanti tidak pengajian lagi kita sini. Jadi mau ibu ke toilet, mau ibu kemana, bila perlu ibu makan, sarapan di hotel, mau kemana, harus ada di badan ibu itu harus ada paspor. Bukan cuman di Palestina. Nah, paspor, gitu ya. Nah, jadi paspor. Nah, itu yang terjadi di sana. Apakah ada tanda reruntuhan bangunan? Tidak ada. Pernahkah saya mendengar suara bom? Pernah. Satu kali ada suara bom, tapi jauh. Itu di Gaza. Saya sampaikan sedikit kenapa kemungkinan kecil sekali Masjid Aqsa itu akan dihancurkan. Waktu saya iktikaf di Masjid Aqsa, banyak teman-teman saya yang merisaukan saya, yang tahu saya pergi. Padahal saya perginya agak diam-diam biar nggak heboh. Dikirimlah foto Masjid Aqsa lagi diiniin sama tentara. Itu tidak ada. Sama ditembak, itu tidak ada. Saya lagi itikaf di Masjid Aqsa, itu keadaan baik-baik saja. Nah, kawasan Aqsa itu namanya kawasan. Di dalamnya ada 6-7 masjid kecil-kecil. Tapi yang paling masyhur itu adalah 2 masjid. Pertama, Masjid Kubah Emas atau Dome of the Rock yang warna emas yang ibu sering lihat di TV-TV. Jarak sekitar 200-300 meter di seberang Masjid Kubah Emas ada namanya Masjid Qibli atau dinamakan Masjid Qiblah, yaitu masjid warna hitam kubahnya. Jarak antara Masjid Kubah Emas dengan Masjid Kubah Hitam itu dari sini ke simpang UGD. UGD situ kan? Ibaratnya Syafira itu adalah Masjid Qibli. Masjid kita ini adalah Masjid Kubah Emas. Kiblat pertama orang kita itu bukan Kubah Emas, tapi Masjid Qibli yang kubah hitam yang ada di daerah UGD Syafira. Paham? Cuman yang banyak di berita-berita adalah Masjid Kiblat pertama Masjid Emas. Masjid Kubah Emas itu baru, dia dibangun pada masa Bani Umayyah. Jadi kiblat pertama kita adalah Masjid Qibli itu. Saya jelaskan, ibu nanti akan mulai tahu kenapa Masjidil Aqsa kawasannya itu baik-baik saja. Di dalam Masjid Kubah Emas, pernah lihat gambar-gambarnya ya? Itu ada kubah. Ini kubah ya, kalau kita masuk masjid, kan kita masuk tuh, saya sholat di dua-dua masjid itu, sholat saya masuk, itu kan ada kubah atas, ini pas tentang di bawah kubah, itu ada batu yang menggantung. Nanti batu gantung kayak huruf C, di bawahnya itu, di bawah lantai, jadi ada bolong di bawah lantai, batunya ini dalam Masjid Kubah Emas, ada batu kayak huruf C, di bawahnya ada bolong, kita bisa pergi ke bawah itu, batu itu dipercaya sebagai batu di mana Rasul menginjakkan kakinya ketika ingin pergi ke Sidratul Muntaha, yang dipercaya batu itu ikut sehingga dia menggantung. Kan Rasulullah Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Aqsa pergi ke Sidratul Muntaha. Jadi batu itu di dalam masjid yang kubah emas. Di samping batu itu ada tiang persis seperti segi 4 tiang kita ini. Di tengah tiang itu ada lubang. Kita masukkan tangan kita ke dalam lubang itu, kita pegang batu di dalam itu, kita cium harum. Dipercaya itu adalah ketika Rasulullah ingin berangkat ke Aqsa, jatuhlah jenggotnya wangi sampai sekarang. Dan saya cium memang wangi. Tapi apakah ada dalilnya? Tidak ada. Tapi dipercaya. Oke? Nah itu di Masjid Kubah Emas.
Kemudian kita jalan ke Masjid Kubah Hitam, namanya Masjid Kibli atau Masjid Kiblat. Dipercaya itulah Masjid Kiblat pertama kita. Kiblat kita kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di mana proses perpindahannya? Di Masjid Kiblatain yang ada di Mekah Madinah. Kan tadinya kita sholat ngarah ke Aqsa. Terus ada perintah fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram. Ya kan? Dari Aqsa ke Haram. Di Masjid Kiblah, kubah warna hitam, di sampingnya itu ada namanya tempat parkir buruk. Ada masjid kecil namanya Masjid Buruk. Rasul kan waktu pergi Mi'raj bersama buruk. Yang buruk itu dia adalah makhluk atau hewan berbadan cahaya dengan kekuatan kecepatan 200.000 km per detik untuk pergi ke Sidratul Muntaha bersama Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril. Di belakang Masjid Kiblah, masjid yang Kubah apa tadi? Masjid Kiblah? Masjid Kibli? Kubah hitam. Itu ada namanya tembok ratapan. Tembok ratapan ini adalah tembok yang dipercaya oleh orang Yahudi. Kalau mereka pergi ibadah, mereka ke tembok ratapan itu. Satu komplek. Dan mereka menangis di situ, mereka meraung di situ, mengingat dosa-dosa mereka, mereka pergi ke situ. Jadi kalau orang non-muslim, mereka ke Aqsa juga, yaitu perginya ke tembok ratapan. Dan itu dengan kawasan Aqsa. Jadi mereka menangis di tembok itu, nanti mereka ambil kertas, mereka selipkan di tembok itu untuk mengampuni semua dosa-dosa mereka. Mereka meratap, menangis. Nah, itu ibadahnya orang Yahudi. Itu satu komplek di namanya kawasan Aqsa. Saya bayangkan lagi, Gramedia di mana? Gramedia di situ ya. Jauh lagi Gramedia. Enggak kan? Enggak jauh kan? Kalau kita dari Jalan Sudirman, kita masuk ke tadi ini pura-puranya Masjid Kubah Emas. Itu kalau sebelah kanan itu ada Gramedia. Gramedia itu kalau di sana itu saya ingin membayangkan sama ibu supaya ibu paham. Satu kawasan juga enggak jauh-jauh ada namanya Gereja Salib. Gramedia itu ada Gereja Salib namanya. Kubahnya warna hitam juga. Dipercaya bahwa salib atau Yudas Iskariot itu disalib dan membawa kayu salibnya sampai ke Bukit Golgota. Artinya wilayah kawasan itu adalah wilayah yang juga disucikan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sampai sini masuk? Paham? Itulah sebab kalau dia hancurkan, hancur semua. Iya dong, hancur semua dong. Satu kawasan. Maka di dalam Aqsa itu semua boleh masuk, tak berjilbab boleh masuk, yang berjilbab juga boleh masuk. Di tembok ratapan selalu dibuka, ada jembatan menuju Aqsa. Jembatan dibuka jam 7 sampai jam 10 setiap hari kecuali hari Sabtu dan Jumat. So, kalau diapa-apain terapa-apalah semuanya. Gitu loh. Jadi intinya satu tanah itu diakui oleh 3 agama. Kompleknya berkomplek-komplek. Kita pergi ke bukit, kita bisa tunjuk itu komplek orang Israel. Itu masih banyak orang Palestina. Nanti kalau udah komplek Israel, memang ada bendera Israel. Padahal di negara Palestina. Seperti itulah kondisinya. Walan targa'an kal yahud, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tak pernah ridho orang Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum. Sampai kita ikut millahnya. Itu yang terjadi, Bu. Tapi perang di Gaza adalah benar adanya. Kita doakan semoga para mujahid di Gaza itu Allah mudahkan, Allah matikan dalam keadaan syahid. Meninggal anak lahir lagi para penghafal Quran insyaallah. Itu di jalur Gaza kondisinya. Ada 5 tempat yang kemarin saya tidak berhasil kunjungi. Makam Nabi Ibrahim beserta istrinya Siti Sarah di Palestina. Ilyas istrinya, Yusuf, Yunus, dan ada beberapa para nabi yang saya tidak bisa ziarah. Kenapa? Karena ditutup. Karena tempatnya di Hebron. Jadi maksudnya gitu. Nabi-nabi awak, hanya mengizinkan awak bisa masuk atau enggak. Seperti itu.
Gitu. Oke? Serius. Jadi sekarang sudah mengerti ya bahwa aku mau ke Yerusalem, ya itulah. Dia mau ke kawasan Baitul Maqdis. Coba buka di peta atau di mana atau di searching apakah Yerusalem? Mereka akan jawab itu Mr. Google akan bilang itu ibu kota Israel. Di mana dia? Ya situlah dia. Kawasan itu. Kalau kita pergi ke tempat-tempat makan ya, tempat-tempat itu udah bercampur. Orang Yahudi, Nasrani, orang Islam itu bercampur. Tapi masyarakat untuk di Baitul Maqdis itu tenang-tenang saja mereka. Cuman waktu saya ke sana, satu kondisi adalah orang tempatan dilarang ke masjid kecuali orang tua-tua. Kemudian yang kedua adalah toko-toko nggak semua buka. Yang ketiga jalanan sepi kayak COVID kita. Ya, hotel-hotel sepi, jalanan sepi. Kemudian yang keempat tidak ada tanda-tanda reruntuhan bangunan. Yang kelima ya tulisan-tulisan yang ada di sekitar udah bercampur tulisan Arab dengan tulisan Israel. Mata uang bisa 3, mata uang Arab, mata uang Israel, dan mata uang dolar. Tapi kalau mereka jualan baju, di bajunya kan ada harga. Jualan baju kan ada harga. Itu kalau kita baca itu mata uangnya Israel. Nanti kalau mau beli kita pakai dolar harus dikonversi ke dolar. Tapi mata uangnya sudah Israel. Yang sekarang masih ada penjajahan di muka bumi ini. Bahwa sebenarnya bahwa kemerdekaan masih ada dan dunia entah kemana. Itulah yang terjadi kondisi sekarang. Oke, lanjut. Serius sekali mendengarkan cerita. Ya. Baitul Maqdis? Oh iya dong. Betul dong. Mereka menganggap itu kata suci mereka juga. Iya. Tapi Masjid Qibli pernah hancur 2 kali karena gempa. Masjid yang kubah hitam. Gitu. Jadi nyampur Bu. Di sana juga ada gereja salib. Di sana juga ada Menara Maryam. Nggak jauh dari kawasan itu ada namanya Menara Maryam. Mereka percaya bahwa Maryam itu kan ibunya Nabi Isa ya. Ibunya Nabi Isa itu tidak meninggal dunia, cuman tertidur di situ. Cuman tertidur saja di situ. Sementara menurut ajaran Islam, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang itu meninggal dalam keadaan, setiap orang itu meninggal. Kita bicara terkait dengan peperangan. Kita bukan berbicara tentang kita harus membenci orang Nasrani, kita membenci teman-teman. Nanti nampak pula nanti ibu Nasrani, woi. Nah, jangan gitu pula ya. Tetap kita tinggal di negara ini, lakum dinukum waliyadin. Ketemulah dengan teman nanti Nasrani, woi, kau kawan Israel, hajar enggak? Nah, itu yang terjadi ya, penjajahan masih ada. Oke? Yo, laut mati di Jordan. Kita nih mau ke Jordan. Oke. Nah, dari Aqsa malam kejadian pernah dengar berita bahwa rumah sakit dibom? Itu saya lagi di Aqsa. Waktu rumah sakit itu dibom, subuh-subuh baru tahu rumah saya lagi di Aqsa. Paginya kami dapat kabar akan ada kemungkinan rumah sakit yang ada di Baitul Maqdis akan demo. Tapi yang demo orang Islam. See what I mean? Paham maksudnya? Jadi akan demo paginya. Dan kebetulan paginya itu jadwal kami sudah ke Jordan. Jadi kami cepat ke Jordan. Dari Aqsa ke perbatasan negara Jordan cuma setengah jam aja kok naik bis. Dekat. Setengah jam udah sampai lagi di negara orang. Jordan aman. Dekat saja, naik bis. Dia ngeluas tuh kan Indonesia. Masyarakat 200 juta. Mesir cuma 100 juta. Mesir itu luas, tapi banyak padang pasir. Jadi tidak ada pemerataan penduduk lah. Indonesia luas, orangnya rame. Inilah bentuk orang Indonesia nih. Jadi dari Aqsa ke Jordan itu cuma setengah jam, cek paspor, imigrasi, keluarlah kita ke Jordan. Waktu keluar kita ke Jordan, kita ambil napas. Alhamdulillah. Karena sudah keluar dari negara konflik. Tapi sekali lagi, ibu nggak perlu khawatir.
Turis itu ada undang-undangnya. Itu aman. Jadi jangan setelah ini aku tidak pernah mau ke Aqsa, jangan. Karena Aqsa besok-besok akan tetap, kemarin-kemarin udah dari tahun kemarin-kemarin tetap dijaga oleh Israel. Ini untuk meluruskan pandangan kita. Ada 3 masjid yang dimuliakan di dunia. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wilayah ziarah itu aman. Masjid Aqsa itu aman. Entahlah nanti. Supaya ini faktanya jelas. Paham ya, kan pengen kan ke Aqsa kan? Masjid. Coba, kenapa kita pengen ke Aqsa sebelum kita ke Laut Mati ya? Tunggu dulu ya, nanti minta lagi kita ke Laut Mati. Kenapa kita mesti suka dengan Aqsa? Memuliakan Aqsa. Satu, kiblat pertama kita. Yang kedua adalah tempat transit Rasul saat perjalanan Isra Mi'raj. Kan di situ transitnya, bersobok dengan buruk. Yang ketiga, masjid yang dimuliakan 3, Haram, Madinah, Aqsa. Kalau pergi ibu ketiga-tiganya, alhamdulillah, selesailah ibu menuju 3 masjid mulia di dunia. Kemudian yang keempat, karena Nabi Muhammad pernah memimpin sholat seluruh Nabi di Masjidil Aqsa. Jumlah Nabi 124.000. Nabi itu banyak, bukan 25.000, 124.000. Itu Muhammad itu melakukan sholat, memimpin sholat jemaah di Masjidil Aqsa. Yang keempat, yang kelima, yang keberapa nggak tahu saya lagi. Nggak, pokoknya Masjidil Aqsa itu adalah tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa, Masjidil Aqsa. Dan doa mustajab, pahala sholat di dalam Masjid Aqsa 100.000 kali 100.000 kali sholat, 500.000 kali sholat di tempat kita. Cek. Oke? Paham ibu-ibu? Nah, sampai mana tadi? Kita kemana lagi? Oh, kita udah sampai ke Jordan. Jordan kita cerita Laut Mati. Laut Mati itu adalah laut punya 2 negara. Lautnya itu mati. Bagaimana cerita? Lautnya itu mati. Kenapa dinamakan Laut Mati? Karena laut itu yang pertama dia buntu. Dia bukan laut menghubungkan antar negara, bukan. Ya, bukan laut yang menghubungkan antar negara, bukan. Tapi dia laut buntu nih. Panjangnya 43 km, lebarnya 24 km. Jadi panjangnya dari sini sampai Rumbio, paham? Lebarnya dari sini Bangkinang 60 kilo, terlalu jauh. Pokoknya Laut Mati itu adalah laut yang dia itu buntu. Satu. Yang kedua, Laut Mati ini dimiliki 2 negara. Jadi ini laut panjangnya 45 kali 25, itu separuh punya Jordan, separuh tanahnya Israel Palestina. Paham? Jadi kalau ibu mau ke laut yang meninggal ini, ibu bisa mau ke pantai Laut Mati, bisa dari pantai Jordan, bisa dari pantai Palestina, dari pantai Palestina. Dan kami ke Laut Mati itu dari lautnya Jordan. Itu fakta yang kedua. Yang ketiga, Laut Mati, kenapa dikatakan Laut Mati? Karena kadar garamnya yang terlalu tinggi, karena kadar garamnya yang terlalu tinggi, sehingga itu laut tidak ada hidup binatang. Satupun binatang tidak bisa hidup karena kadar garam terlalu tinggi. Manusia juga udah otomatis nggak bisa hidup. Nggak ada ikan, nggak ada karang, nggak ada apa-apa. Mati. Tenang. Mati ya. Tidak ada ombak. Tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena dia kadar garamnya terlalu tinggi. Yang keempat, Laut Mati, kalau ibu nggak bisa berenang, nggak apa-apa. Ibu tetap masuk aja ke laut yang meninggal itu, ibu akan mengapung. Karena kadar garam yang terlalu tinggi. Itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdiri di pantai Laut Mati, kita akan tengok Jordan dan kita akan tengok Israel Palestina. Kita berada di Laut Mati Jordan. Ada lumpur Laut Mati warna hitam. Dipercaya sebelum mandi pasang lumpur dulu.
supaya kulit kita mantap. Ada masker dari laut mati dibuat dari pabrik. Saya beli itu masker, masih ada di rumah. Tak saya pakai, saya takut lautnya hidup kalau saya pakai. Serum, saya beli serum. Masker, tak saya pakai, takutlah saya nanti hidup lautnya. Seperti itu. Itulah fakta laut mati. Di Jordan ada satu lagi fakta menarik kayak gini. Ibu pernah dengar cerita bahwa Rasulullah melakukan dagang ke negeri Syam usia 12 tahun. Negeri Syam itu adalah negeri yang terdiri dari 4 negara. Yang pertama adalah Palestina yang saya pergi kemarin. Yang kedua adalah Jordania yang saya pergi kemarin, Laut Mati. Yang ketiga adalah Libanon. Yang keempat adalah Suriah. Saya jelaskan sedikit sebagai penutup cerita kita. Bahwa Jordania itu negara. Jordan itu negaranya bagus sekali ya. Bagus ya. Negaranya tenang sekali. Saya kemarin iseng ngomong sama teman saya. Kayaknya saya harus kuliah lagi di sini biar bisa tinggal sini. Jordan bagus, negaranya mantap, modern tapi klasik. Kalau Mesir klasik banget. Banget klasik. Jordan campur klasik dan modern. Kayak saya lah, anjing. Gimana ya? Apa saya kuliah lagi Jordan ya? Jadi Jordan itu punya ibu kota negara. Namanya adalah kota Amman. Apa namanya? Jadi dari Amman kita naik mobil 5 jam, dibawa naik mobil bis 5 jam. Pas terbangun, tengok lagi padang pasir lagi. Tertidur lagi, terbangun lagi, padang pasir lagi. Tidak ada pohon, padang pasir seperti semenanjung Sinai. Tapi masih mending semenanjung Sinai ada bukit-bukit. Tapi di daerah padang pasir yang mau saya ceritakan ini datar sekali. Pas saya terbangun, rupanya kita mau diajak ke tempat satu pohon, di mana pohon itu hidup ribuan tahun. Sejak zaman Rasulullah tidak ada satupun pohon 5 jam perjalanan. Hanya ada satu pohon itu yang hidup, rindang sekali, hidup. Itu adalah pohon di mana ketika Rasulullah berdagang dengan pamannya ke negeri Syam, jalan kaki dari Irak mau balik ke Arab Saudi, Rasul kecapean, Rasul istirahat di pohon itu bersama pamannya Abu Thalib. Pohon itu masih hidup sampai sekarang. Dan kita lihat pohon itu nyata ada, rindang sekali, tidak ada bentuk yang peot-peot, tidak ada, ribuan tahun. Masya Allah, tabarakallah. Masih tak percaya juga lagi dengan kekuasaan Allah. Pohon Bakawi, sebagian menamakannya pohon sahabi. Sahabi itu artinya sahabat. Pohon itu sebagai sahabat Rasul karena Rasul berteduh di pohon itu. Pernah dengar cerita, ibu coba lihat sejarah bahwa Rasulullah ketemu dengan seorang pendeta dari Bukhara, lalu ke Bukhaira sama. Pendeta itu kemudian berkata kepada Abu Thalib, kan dia bersama Abu Thalib, bahwa ini ponakan kamu ini ada tanda-tanda kenabian di keningnya. Itu kejadian di pohon itu. Kenapa pendeta tadi mengatakan bahwa Rasulullah ada tanda-tanda kenabian waktu itu Rasulullah masih muda? Karena yang pertama, itu padang pasir luar biasa, panas. Saya berpikir, kenapalah Rasulullah sejauh ini berjalan kaki? Dan ada awan yang menaungi Rasulullah, dan pohon itu kemudian turun menyibak ke muka Rasulullah agar Rasulullah tidak kelihatan kena matahari. Masya Allah, tabarakallah. Waktu saya pergi ke Gua Hira, saya menangis. Ya Allah, kenapalah Rasulullah itu jauh-jauh ke Gua Hira untuk mendapatkan wahyu. Capek luar biasa. Waktu pergi pula saya ke pohon Bakawi. Ya Allah, sejauh inilah Rasulullah berjalan mencari rezeki Allah di dunia. Masih juga ada yang bilang Rasulullah itu enggak meninggalkan dunia. Itu orang enggak paham sejarah. Pergi pula saya ke Gunung Sinai. Ya Allah, ngapainlah Nabi Musa sejauh ini ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sementara kita cuma disuruh sholat 5 waktu, puasa Ramadan sekali setahun, bayar zakat 2,5%. Enggak seberapalah perjuangan kita mendekati Allah dibanding para nabi-nabi pada masanya. Nabi itu manusia biasa, sama seperti kita. Mereka capek, kita capek.
Mereka nangis, kita juga nangis. Itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu nabi yang luar biasa. Dalam dalil dikatakan nabi bukan nabi biasa. Bahwa Rasulullah itu ketika nanti takdir kita na'udzubillah masuk ke dalam neraka jahanam, masih ada Rasulullah yang bisa menolong kita, memberikan syafaat untuk kita nanti. Makanya banyak-banyak sholawat. Orang jahat pun ada kemungkinan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Itu pohon masih hidup sampai sekarang, masih ada. Tapi memang dia sendiri saja, tidak ada lagi pohon lain. Saya teringat sebuah kisah. Kenapa Nabi Muhammad itu adalah Muhammad? Memang Muhammad itu unik. Nabi Muhammad itu unik. Jauh sebelum Nabi Muhammad lahir, orang tua kakek Nabi Muhammad itu ada yang namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pernah berjalan kaki ke negeri Syam, lalu bertemu dengan seorang pendeta di negeri Syam. Maka pendeta di negeri Syam ini pernah berkata bahwa akan ada di kota Mekah, di tempatnya Abdul Muttalib, akan ada di antara cucu kalian, dia berempat orang berjalan kaki yang lahir, dan itu adalah Rasulullah, Nabi terakhir, ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab mereka, namanya adalah Muhammad. Maka keempat orang ini, termasuk Abdul Muttalib, memberikan nama cucunya Muhammad. Dan Abdul Muttalib adalah seorang kakek yang pertama kali punya cucu, waktu itu diberilah nama Muhammad. Dan itu ada dalam kitab Injil. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Masya Allah, Tabarakallah, inilah yang terjadi. Dan ada satu lagi, sebelum saya tutup, dari tadi tidak jadi tutup, ibu serius sekali pula mendengarkan saya. Dalam Al-Quran ada satu dalil. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fafajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, satu, tongkat membelah lautan. Dua, tongkat berubah jadi ular. Yang ketiga, tongkat bisa menciptakan mata air. Suatu ketika Nabi Musa berdakwah dengan kaumnya, menyebarkan agama, tahu-tahu kehausan. Lalu apa kata Allah? Dia mengadu kepada Allah, ya Allah, gimana nih kami haus? Padang pasirnya luar biasa. Jangan, sekarang aja masih banyak padang pasir itu. Kapan Musa hidup? 2023 padang pasirnya masih ada. Bayangkan gimana dulu. Paham nih bayangan saya nih? Sekarang manusia udah banyak, padang pasirnya masih banyak. Bayangkan dulu pada masa Nabi Musa, bagaimana tuh padang pasir, tidak ada air. Maka Allah berfirman, wa idhistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Kau ambil tongkatmu, idrib bi'asakal hajar. Tokokkan tongkatmu itu ke atas batu. Ditokokkan oleh Nabi Musa. Tap. Lalu kemudian dalil menyebutkan min husnata asyrata aina, keluarlah mata air. Jadi di Jordan ada namanya mata air Musa. Kita bisa nampak batu yang dipukul Nabi Musa. Kita juga bisa lihat mata air yang bisa diminum dan akan abadi sampai akhir zaman. Masya Allah, Tabarakallah. Di Mekah saat Siti Hajar kesusahan, ada air Zam-Zam. Di Jordan ada namanya mata air Musa. Di Jordan ada salah satu budaya kuno namanya kota Petra, yaitu yang dibangun dengan pahat-pahatan. Pakai apa mereka air? Pakai mata air Musa. Makanya wajar, sudah begitu ciptaan Allah, la'allakum tatafakkarun. Kita harus berpikir, la'allakum tatafakkarun, bahwa kebesaran Allah luar biasa. Sementara kita cuma disuruh sholat saja, puasa saja, itu pun menggantinya tak terganti-ganti puasa. Zakat saja, luar biasa. Coba ibu perhatikan, Nabi Ibrahim ada di kota Mekah, buktinya ada makam Ibrahim. Yang membangun tapak Ka'bah itu adalah Nabi Adam, pondasinya. Yang menaikkannya adalah Nabi Ibrahim. Fakta, Ibrahim pernah tinggal di kota Mekah. Fakta, Ismail pernah tinggal di kota Mekah. Fakta, Siti Hajar pernah tinggal di kota Mekah. Di Mekah Ibrahim ada dia, ada makamnya bu, makamnya di Mekah. Tapi di manakah kuburannya? Di Palestina.
Bayangkan jauhnya berjalan tuh. Mekah, meninggalnya di Hebron, Palestina. Sebegitu mereka berjuang dalam hidup. Sementara kita tinggal di Pekanbaru, beranak-ranak di Pekanbaru, meninggal di Pekanbaru juga. Masjid, selangkah ke rumah. Maka semoga dari hal ini kita bisa meningkatkanlah keimanan kita. Intinya perjuangan kita sangat kecil terhadap agama Islam ini. Nggak usah jauh-jauh saya pergi ke sana nggak usah. Saya di Indonesia saja waktu masih muda dulu, ya. Saya nggak usah jauh-jauh kemana-mana, nggak usah. Saya saja berdakwah di kota terpencil di Indonesia, di desa-desa terpencil, nggak usah di Kalimantan, nggak usah di Sulawesi, nggak usah. Di Riau saja masih ada tempat-tempat terpencil. Menangis saya, betapa sulitnya rasanya di desa-desa terpencil. Sementara Nabi Musa sampai ke Bukit Sinai, luar biasa. Itu padang pasir, apalagi zaman dahulu. Wah, khusyuk semua ya. Nah, itulah cerita. Jadi kesimpulannya ke Mesir, kita udah jalan-jalan, semua ini jalan-jalan ya, karena tadi udah membayangkan ya, Israel, Palestina, Jordan. Kalau ada rezeki, pergilah umroh. Kalau udah umroh, ada rezeki, 3 titik ini. Di sini ada makam para nabi. Nabi Syuaib di Jordan, saya sudah pergi. Nabi Ibrahim, Yusuf, Yunus, Yakub, Palestina. Banyak para nabi di sini. Imam Syafi'i di Mesir. Jadi sejarah peradaban Islam, kalau ada anaknya kuliah di sejarah peradaban Islam, kalau ada anaknya kuliah di syariah, kalau ada anaknya kuliah menjadi dosen di sejarah peradaban Islam, itu boleh ajak ke sana. Semua ayat Quran ada implementasinya di situ dalam beberapa sejarah. Oke? Demikian, semoga bermanfaat ya. Laut hidup lagi. Nanti. Oh, berapalah umurnya? Udah keliling dunia dia. Seumuran kita. Iya. Oke. Siap. 34. 3 negara itu. Ya semua, 13 hari. 13 hari. 13 hari. Enggak. Kalau sekalian umroh enggak sempat, Bu. Sebanyak itu titiknya. Itu aja masih yang saya ceritakan. Yang saya tak ceritakan banyak sekali masih. Petra belum saya cerita. Ya, makam Luqmanul Hakim, makam tempat goa Ashabul Kahfi belum saya cerita. Goa Ashabul Kahfi, saya pergi ke goanya di Jordan. Ashabul Kahfi waktu itu pemerintahan non-muslim, sementara ada 7 orang pemuda yang sudah beriman kepada Allah, sembunyi dia dalam goa 309 tahun lamanya, serta 1 anjingnya tertidur dia dalam goa itu. Dia kira tertidur cuman setengah hari, cuman 1 malam. Rupanya Allah tidurkan dia dalam goa itu. Pas 1 orang mau pergi ke pasar, ini di Jordan. 1 orang mau pergi ke pasar, ternyata dia tengok mata uang orang udah berubah. Manusia sudah berubah. Pemerintahannya udah pemerintahan Islam. Nah itu, kukunya sudah panjang. Lalu kemudian 1 orang ini balik ke dalam goa. Lalu ternyata pemerintahan waktu itu sudah pemerintahan Islam. Lalu orang pasar tadi yang tempat dia beli makanan tadi masuk ke dalam goa, dilihat semua sudah meninggal. Jadi dia datang hanya ingin memberi kabar bahwa ada kami di sini. 309 tahun tertidur. Di dalam goa itu ada kuburan 7 orang, kemudian ada perlengkapan mereka. Goa Ashabul Kahfi di Jordan. Masih banyak. Makam Luqmanul Hakim. Tahu cerita Luqmanul Hakim yang keledai? Dua-duanya naik keledai. Woi, nggak kasihan sama keledai. Turun bapaknya, naik anaknya. Anak durhaka. Apa durhako? Naik bapaknya, turun anaknya. Apa nggak tahu diuntuang? Dua-duanya bawa keledai. Untuk apa keledai itu dibuat? Udah jelas keledai itu untuk dinaiki. Maka Luqmanul Hakim itu menjadi ahli hikmah. Oke, apapun yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah benar di mata orang.
Yang penting adalah bagaimana kita di mata Allah. Itu ada makamnya Luqmanul Hakim juga di Mesir. Banyak hal lagi. Nah itu ya. Semoga ada rezeki tahun depan bisa berangkat. Insyaallah, amin. Allahumma. Ashabul Kahfi itu pemuda. Ashab artinya sahabat. Kahfi artinya goa. Goa Ashabul Kahfi. 309 tahun Allah tidurkan dia. Nyata, kisahnya nyata. Ada goanya, ada kuburannya. 7. Jadi dia hidup pemerintahan yang sangat bengis. Pokoknya siapa yang nggak mau taat dia bunuh. 7 orang ini nggak mau taat. Sembunyi nyondok dia dalam goa. Sembunyi dalam goa. Allah tidurkan 309 tahun lamanya. Seumuran. Seumuran kita. Semoga ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah tidaknya pergi ke 3 masjid itu ya, insyaallah ya. Nggak ada yang nggak mungkin ya, insyaallah. Mungkin niatkan aja. Saya pengen pergi ke Aqsa insyaallah. Ya ibu. Afirmasikan Ustaz. Afirmasi gagah bahasa ibu ya. Tutang doa seumuran tuh mah. Oke? Insyaallah ya. Semoga Allah mudahkan kita. Itu tidak plus umroh ya. Kalau umroh biasanya plus Aqsa aja. Atau plus Mesir aja. Kalau ini memang semua lengkap. Dan titik-titiknya itu daging semua. Saya waktu diminta sama orang travel bimbing jamaah, saya tengok titik perjalanannya. Ini daging semua. Apalagi kalau kemarin sempat pula ke makam Ibrahim, kalau boleh pula dengan si Israel tuh. Tapi si Israel tuh tak hapo. Tak boleh pula awak pergi ke situ. Nabi-nabi awak. Oke? Baik. Cukup? Allah a'lam bishawab. Ini mau tanya ke tentang WhatsApp atau masih umroh? Nanti saya informasi setelah doa ya. Oke? Berapa biasa? Belum keluar. Nanti saya info setelah ini. Setelah kita tutup. Oke? Gitu. Enak kayaknya pergi dengan Ustazah nengok apa aja. Enak pergi dengan Ustazah. Iya. Karena saya suka cerita. Suka ngomong. Kalau lagi suntuk di mobil saya buka Q&A. Suka cerita. Saya nih orangnya pendiam sebenarnya. Nggak bisa saya cerita kalau lagi tidur. Tidur. Pendiam saya. Ya semoga Allah kasih kita rezeki, kita bisa berangkat tah umroh bareng, tah rihlah bareng insyaallah ya. Oke. Demikian Allah a'lam bishawab. Ala haziniyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum huratan min hubarin niran. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Iraq. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Mesir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allah
Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum muratan min hubarin niran. Allahumma khususan ila arwahi abaina wa ila arwahi ummahatina wa ila arwahi kulli muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khataya kama yunaqqa sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ala khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib